Oke, makasih Kang Ang ya. Tadi Ya, sampai mana tuh lupa ngobrol apa tadi? Eh, Berkomunikasi Bu ya. komunikasi. Kang tadi berkomunikasi ya. Oh, dengan itu alam sebelah. Saya nggak tahu, nggak pernah ngeliat ngasih lihat begitu. Aneh. Sadar dan tidak sadar berarti kan yang begitu. Kalau didiskusiin kan sering ada orang nanya, caranya gimana sih? Gitu. Bingung jelasinnya. Ilmu yang mana yang dipakai? Bingung jelasinnya. Kalau saya lihat ilmu itu tidak hanya parsial, hanya sebagian. Karena ilmu itu sejatinya kesatuan. Itu ilmu Allah. Adapun bacaan itu puzzle tadi, ya. Adapun puzzle itu kalau puzzle-nya belum banyak, kalau pemahaman satu keilmuan atau katakanlah kalau kita belajar pengijazahannya belum banyak, itu nggak akan paham gitu loh. Kalau saya ya pribadi. Makanya saya ada ya sampai saat ini masih tabarukan, masih belajar gitu loh kepada masyayikh, kepada para guru, pada saya masuk pesantren, pesantren ada ijazah kitab anu ngambil, ambil aja, pelajari satu-satu gitu kan, baca lagi, ulang lagi, baca lagi, ulang lagi, kalau belum paham, diam dulu, dibaca lagi. Di situ ada pemahaman. Saya kayak baca buku contoh ya dulu. Ya yang saya bilang tadi tentang the power of positive thinking misalnya. Bisa puluhan kali buku itu baca. Contoh ESQ dulu kan lagi boomingnya tuh ESQ, pemahamannya itu, paradigma dan sebagainya. The power of one five ya, ihsan, iman dan Islam. Itu puluhan kali saya bacanya. Oh, udah seneng gitu saya. iya. Belajar ilmu itu jangan habis baca dipakai nggak berhasil lalu berhenti pindah. Enggak, baca lagi terus nanti ada buku lain yang lain gitu, ilmu yang lain pelajari lagi walaupun dari gurunya. Ini mah ilmu katakanlah gitu ya. Tinggal pakai kata guru gitu. Tinggal pakai nggak perlu puasa. Saya puasain tetap. Saya puasain. Kalau puasa berapa hari? 21 hari ya. Kerjain 21 hari. Oh ini puasain berapa hari? 41 hari. Ya saya kerjain. Oh ini mah udah kamu udah tinggal pakai gitu loh. Oh iya, betul tinggal pakai. Tapi enggak. Saya pengen sambil puasa boleh nggak? Riadoh. Oh iya. Oh riadoh ya udah puasa 41 hari. Siap. Puasa kamu misalnya Nabi Daud 2 tahun ya saya kerjain. Gitu aja. Hasilnya ya sesuai dengan apa yang kita usahakan insya Allah atas izin Allah ya. Semua juga atas izin Allah. Kalau kitanya punya niat terus kita puasa juga nggak jalan, ya berarti kan belum ada ridho Allah. Meskipun kita pengen juga, asal ada ridho Allah, semua dimudahkan. Itu Kang Ah, makasih ya. Berarti sudah banyak yang bisa diaplikasikan. Tinggal kita sekarang beralih ke Kang Rengga. Gimana Kang Rengga? Kita dengerin Kang Rengga. Assalamualaikum Bu ya. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rengga. Bu ya kurang sehat Bu ya. Oh, Jadwalnya padat apa udah baik. sekali ini. Oh iya iya iya. Bukan karena saya ngerokok ya, jauh ya. Oh, enggak. Rasain kirain. Terkoneksi ya Bu ya. Terkoneksi ya Bu ya. Ya gimana Kang Rengga? Ya Bu ya, alhamdulillah kemarin waktu yang 11 hari itu kan sudah telepon Bu ya. Jadi kan banyak pembersihan sih di badan Bu ya.
Terus yang kejadian kemarin tuh ada yang kelewat Bu ya. Jadi Oh, ada yang lewat. iya, Yang iya. Jadi ceritanya. sebelum waktu dikunci itu kan kayak apa ya? Saya ke desa sebelah sih, cuma waktunya itu sore kayak nanti gitu Bu ya. Terus ketemu Mbah gitu, disuruh Bambang? apa gitu, Oh, Mbah Mbah. ya Mbah tua Mbah. gitu ya, orang tua Oh, gitu kirain ya, Mas ya. Bambang. Mbah. Bukan. Terus disuruh apa gitu loh. Saya kamu sana dulu deh. Ya yang saya bilang ke Buya sih, dulu Hmm. pernah gitu juga Bu ya. Jadi pengulangan gitu sih Bu ya. Terus habis gitu saya balik katanya, pokoknya badanmu bukan yang ini, yang sana. Loh, berarti ini saya bukan apa pakai badan sama Bu ya. Hmm. Tiba-tiba aja ini saya baca yang SB itu, yang ASB itu terus balik ke badan ini biar kan melek lagi Bu ya. Terus melek Haha. gitu habis itu ketarik lagi itu sih. Ya. Dikunci itu, yang dikunci itu. Terus beberapa hari kemarin tuh waktu dawam itu di rumah ini anak rewel Bu ya. Kalau tiap malam itu Bu ya. Kadang apa ya mau gitu. Terus saya baca sambil setengah sadar gitu sih. Baca kosam terus ke beberapa kali itu kayak pas saya baca apa sampai itu afirmasi itu kayak banyak yang datang ke saya Bu ya. Saya perintahkan gini, kamu di sini nggak apa-apa, terserah. Yang penting jangan ganggu. Heeh. Kalau mau tempat di sini ya jaga rumahmu. Ini juga rumahmu gitu Bu ya. Di situ ya agak kondusif sih Bu ya. Agak kondusif sih Alhamdulillah. Bu ya. Nurut Sampai ya. sekarang Bu ya. Di rumah iya. Iya setengah sadar sih Bu ya. Nggak tahu itu ya apa enggak. Soalnya kan Sip. berat. Tuh. Terus yang Anjrit. kemarin tuh Terus apa lagi? di mes kan yang saya cerita kemarin Bu ya. Itu kan kayak apa ya. Ini kan mahkota ini kan kebuka full total ya. Siang sih Bu ya yang kemarin tuh. Kayak sulong gitu ya, apa kayak naga warna ungu gitu di kepala gitu. Terus waktu mau baca kosam kan saya mau tidur. Capek kan jadwalnya kan pas banget Natal tahun baru ini. Itu tangan ini mau nekuk gini udah nggak bisa ditahan. Udah ditahan gini nggak bisa. Ditahan. Insya Allah. Terus Berarti apa? iya nggak bisa. Oh, Ya nggak bisa. bisa gerak aja udah. Iya gini Oh, gini aja. Nggak bisa gerak ini nggak bisa. ya, ya, ya. Terus? Terus kayak tiba-tiba itu Buya datang bilang, Kang Rengga coba lagi satu kali lagi. Coba baru bisa Buya. Tapi ya gitu Yang sih ngomong kayak siapa? Abu ya sih kayak datang gitu. Oh, Ya pakai gitu. baju gini. Iya, terus coba lagi lah setengah sadar gini, malah gini kan. Coba bisa, lebih bisa. Terus kayak ada sensasi gini sih, waktu kita gini tuh kayak gesek yang tadi ya, kan bedan apa besar sekali badannya, kayak Ah, gesek gini, gitu. oh, ah. Ya nggak tahu sih, itu aja sih Bu ya. Nggak ada Oh, yang spesial sih Bu ya. Mohon bimbingannya Bu ya. spesial tidak spesial itu kan masalahnya gimana rasa kita. Ya, seseorang yang spesial di hati kita berbeda dengan spesial di hati orang lain ya nggak? Lucu Bu ya. Enak bucin ya. Spesial itu artinya kebutuhan itu kan nggak sama antara Kang Rengga, Kang Indra, Mas Bambang dengan Kang Ang itu beda. Kebutuhannya seperti apa? Ya, itu kalau sudah sesuai dengan kebutuhannya, saya rasa itu sudah spesial gitu ya. Sesuatu yang spesial itu yang artinya mengena ke hati gitu loh. Bisa memberikan satu kebahagiaan. Itu kan spesial. Seseorang yang spesial kan pasti membahagiakan. Begitupun kejadian yang spesial. Kalau Kang Rengga bahagia dengan itu, ya itu spesial. Ya, spesial nggak? Spesial. Iya, bagi saya Ya sih enggak? ya Bu ya. Gitu. Jadi spesial itu kalau hati kita merasakan kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang spesial. Atau jangan nasi goreng spesial ya, itu pakai telur, dua telur. Kalau nasi goreng spesial, dapat dua telurnya. Nah, ada lagi Kang Rengga? Sudah sih Bu ya. Hmm. Sama ini Vian sih gimana ada Vian? ada Gimana? Gimana?
masih dalam. Enggak, ini di kantor juga ada satu sih Bu ya. Kayak kan ada satu temen Bu ya ya. Ya kejawen gitu sih orangnya sih. Nggak tahu kok tiba-tiba kayak suka deket gitu Bu ya. Nggak Hmm? tahu sih Bu ya. Ya Laki-laki aku kan perempuan? sukanya ya cowok Bu ya. Cowok. Laki-laki ya. Ya, berarti Biasanya kan temen ya. kerja ya Hmm, iya gitu atasan gitu ya. sih Bu ya. Tiba-tiba ya agak suka deket gitu sih Bu ya. Biasanya kan ya biasa aja, tapi sekarang kayak beliaunya tuh suka nempel gitu ya, mepet gitu. Kalau ketemu ya sapa-sapa. Dulu kan ya cuma, Waduh, weh gitu aja. nurut itu atasan Nggak saya tahu nanti. sih. Nggak tahu sih Bu ya. Atasan nurut. Kayak Kang Aang tuh atasan nurut sama Kang Aang. Sudah sih Bu. Masya Allah. Ya, itu ya. Kang, Kalau kenapa? mantap tuh, kenceng berarti powernya. Ya, kewibawaan, kewibawaan. Ya, Ya, kewibawaan itu kan datangnya bukan karena kepengen kita sebetulnya. betul. Karena Allah yang mengangkat derajat kita. Itu aja. Gak ada yang sesuatu yang ini fadilahnya kewibawaan. Emang ada sih. Cuman kalau diniatin itu jadinya kita apa ya? Untuk mencari yang begitu-begitu fadilah-fadilah. Padahal utamanya adalah dekat dengan Allah. Fadilah mah itu gak dikasih, nggak usah yang macem-macem dah gitu ya. Banyak kan nyarinya kepengen bisa itu. Nanti juga udah belajar pelan-pelan ikutin, pelan-pelan mirip, pelan-pelan ikutin arahan dari guru itu biasanya ketemu. Saya juga kalau berguru satu guru minimal 2 tahun baru pindah ke tempat lain. Paling awal tuh lebih lama 4 tahun karena itu fondasi dasar saya. Fondasi dasar 4 tahun baru 2 tahun di sini, 2 tahun di sana, 2 tahun di sini. Maka kalau kita pengen belajar, apalagi sekarang udah ada media Zoom begini, saya kira sangat mudah. Ya kalau kita nanti akan buka kelas gitu kan, diskusi atau rukyah massal ya, mungkin Kang Rengga atau siapa, kita bikin kegiatan online. Sekarang kan senangnya online online, nah biar mempermudah ya, biar kalau ada jarak itu tidak ditentukan oleh jarak ruang dan waktu lah. Cuman kalau nanti ada kegiatan gitu, misalnya rukyah, program sosial kita, karena kayaknya kalau dalam bentuk tulisan orang udah males nulis. Pengennya gini nih, tuh baca, saya nulis, iya, nggak ada yang baca. Makasih, makasih, baca enggak kadang-kadang. Apalagi masuk ke hati, ya jauh. Mendingan begini ternyata. Daripada saya ngetik juga capek, mendingan udah ngomong aja langsung. Lebih ini makanya saya bikin kayak apa namanya YouTube Short segala macam untuk mengingatkan kita kembali sambil dakwah begitu. Saya buka tuh open pelatihan rukyah yang kemarin, dengerin dah, tuh kan, baca, dengerin. Kalau dulu harus bayar, sekarang saya buka sampai Desember. Akhir Desember, Januari saya close lagi. Kalau yang belum, silahkan puter lagi aja. Mm-mm. Puter, kadang pelajaran itu harus diulang-ulang. Jangan mentang-mentang udah pernah ikut sekali, lalu kita nggak mau muter lagi. Seakan-akan udah paham. Belum tentu. Minimal, nih rahasianya. 30 sampai 40 kali itu ulangi pelajaran yang kita terima. Benar, benar. Kalau saya begitu. Ya, minimal 40 hari putar terus. Ulangi lagi, putar lagi, ulangi lagi, putar lagi, ulangi lagi. Itu nanti ada yang nempel itu, nurnya itu. Gitu. Karena kita masih ada critical area. Oke, Kang Rengga ada lagi yang ingin disampaikan terkait kepada pembelajaran atau praktek? Satu lagi Bu ya. Pada Boleh. waktu ini sih satu lagi sih. Lain mau dengarkan? Nggak apa-apa. Lagi ternyata Kang Iya Indra enggak udah cuma ngantuk kan cuma ini kita aja belum sih. besok aktivitasnya. Enggak Gimana cuma gimana? Mm-mm. ke ini sih Bu ya. Bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
itu waktu dalam kosan ini Bu ya, kan suka nggak tahu sih lebih suka ke zikir yang itu sih. Itu kayak ada satu momen tapi sering Bu ya, kayak ketarik ke ruang kosong terus saya tuh senyum-senyum sendiri kayak Oh, ya udah ya udah kayak ya udah wis hilang, cukup gini aja cukup iya kayak gitu wis. hilang ya. Iya kayak udah nggak ada ya senyum sendiri nggak jelas gitu Itu namanya ekstasi. sering Ekstasi itu jadi sering ya hilang kayak orang mabok. Jadi ya ekstasi itu cuma sebetulnya suasana ketika kita kehilangan diri kita menyatu rasanya. Udah nggak ada kita, ada ya yang satu gitu. Bagus. Karena saya juga itu itu lagi ngencengin itu sekarang. Kalau ziarah itu. Nanti saya puter, saya kirimin. Karena ketika saya rekam kemarin waktu terakhir lagi riadah penutupan SKNK itu, ternyata saya recording itu mencapai 7 giga. Berat. Mencapai 7 giga. Jadi kebetulan ini laptopnya yang satu lagi yang saya taruh sedang bermasalah. Saya simpan ke laptop, ini nggak bisa dihidupin satunya laptop yang satunya. Nggak tahu nanti kalau udah itu saya akan share. Jadi ikuti itu ya lagi. Jadi seakan-akan hadir ketika ziarah. iya Bu ya Bagus Kang Rengga kalau udah la ilaha illallahnya benar-benar rasain. Karena di dalam la ilaha illallah la maujuda illallah. Yang tiada yang wujud hanya Allah. Betul. Gitu ya. La ilaha illallah la maujuda illallah. Nggak ada yang wujud kecuali Allah. Kita ini hanya bayang-bayang. Ya. Alam ini hanya bayangan. Yang sejati hanya Allah. Kita kadang repot sama bayangan diri kita sendiri. Kita kan nggak pernah merhatiin bayangan kita. Tapi kita lebih banyak memperhatikan bayangan Allah daripada Allah itu sendiri. Lupa kepada yang sejati, hanya mengingat kepada yang semu. Makanya kata Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ib." Hidup di dunia itu hanya permainan. Main-main. Kata Allah juga sampaikan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kamu boleh. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Bersungguh-sungguhlah kamu, kalian semua, atau darul akhirah terhadap kehidupan akhirat. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi sekali-kali atau kamu wala tansa, tapi jangan lupa dunia pun harus kamu selesaikan pekerjaanmu di dunia. Tapi tidak dominan. Gimana caranya? Ya, kerjamu adalah ibadah. Pikiranmu adalah zikir kepada Allah. Kegiatanmu adalah ibadah. Akhirnya jadi zikir kepada Allah. Ya Allah, aku kerja. Ya Allah, karena mengikuti perintahmu. Karena aku harus memberikan nafkah pada anak dan istriku. Karena aku mengikuti perintahmu. Jadi ibadah. Jangan mikirin anak dan istri mulu, tapi nggak ada Allahnya. Nggak ada karena perintah Allahnya. Itu jadi hubu dunia, cinta dunia. Itu padahal cobaan. Cobaan hidup di dunia. Ya, bukan nggak boleh mikirin anak dan istri, memberi nafkah kepada anak dan istri, akan tetapi jadikan anak dan istrimu, mencari nafkah untuk anak dan istrimu sebagai jembatan menuju Allah, sebagai ibadah kepada Allah. Oke, sambil kita lanjutin, Bang Rengga sudah selesai kah? sudah Bu ya sudah Bu Sudah ya ya, alhamdulillah. Karena kalau dikulik lagi banyak ini mas, pasti. Nggak cuma segitu, yakin saya banyak perjalanannya ceritanya. Cuman terlalu panjang ya. Cuman setidaknya sudah ada yang bisa dirasakan. Oke, sambil kita lanjut, saya akan berikan satu. Sebetulnya udah lama, cuman mengingat lagi reconnecting, mengingat kembali, membahas kembali
itu akan membuat energi kita akan semakin lebih baik. Ya, kita itu bukan mempraktekkan keilmuan itu harus terkait juga dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ilmu itu tidak berdiri sendiri. Ilmu itu punya keterkaitan dengan apapun yang pernah kita pelajari. Ingat itu. Jadi ilmu itu tidak berdiri sendiri. Ilmu itu punya keterkaitan dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, itu yang harus diingat. Jadi ketika kosam ini sudah dipegang, bukan berarti ilmu-ilmu yang lainnya ini terabaikan. Enggak. Tetapi terkoneksikan, ya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, kita kan bicara tentang praktek. Kebanyakan prakteknya secara teknis pernah kita coba pada pertemuan pengijazahan. Kita akan lebih fokus kepada bagaimana memasukkan gelombang energi doa kita lebih optimal, itu kan. Gimana caranya? Kita harus paham di mana titik letak energi bisa kita sebar, atau titik energi bagaimana kita menyusupkan atau memberikan energi itu kepada orang yang kita tuju. Ada yang tahu atau ada yang bisa jawab? Kita diskusi aja dulu. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kang Rengga, kira-kira? Nggak apa-apa. Terkait benar dan salah. Buya. Pas. Pas Buya. Paspor kali ya. Oke. Indra, Kang Indra? Pas Buya. Oh, pas. Ya, nanti lupa. Kang Kalau saya pertama koneksiin dulu ke orangnya Bu ya dengan Fatihah, kemudian mungkin untuk area masuknya itu bisa dari apa sini ya Bu ya, bisa juga lewat mata, bisa melalui lagi ya, ping juga bisa kali ya Bu ya. Gimana niat? Ya, gimana niat? Oke. Gimana niat? Bagus. Sekarang Mas Bambang? Pas ya. Pas. Oh. Kayak di pom bensin ya. Pas ya. Oke. Ya, itu satu yang dibilang Kang Ang tadi ya. Titik kita bagaimana bisa memberikan gelombang energi lebih optimal itu adanya di cakra ajna. Pandangan kita tertuju kepada cakra ajna orang tersebut. Ya, sambil kita baca, sambil kita ketika perintahkan masuk ke sini. Langsung. Satu. Tuh. Itu aja dulu praktekin. Jadi sorot mata kita menjadi lebih tajam. Ya. Dulu kan pernah kita praktekin di TS ya, yang gini. Nah, sekarang coba deh, gini. Gini semuanya tangan begini, satunya begini. Nah, masih ada getarannya nggak? Terasa nggak? Masih? Ada? Rasa Bu ya. Ada di telapak tangan seperti ada gelombang gitu ya. Rasa. Nah, ya. Nah, itu berarti masih bagus. Kang Rengga, terasa? Ada? Kang Indra? Masih terasa? Ada kayak strum gitu. Nah, itu bagus. Bagus. Kang Rengga? Mute, masih mute. Anak saya nangis Bu ya, bentar Bu ya. Oh iya, lanjut. Iya Bang. Iya. Mas Bambang, ada ya? Ya, kerasa ya. Bisa dengan cara telunjuk ini kan kira-kira menggambarkan
gelombang energi kita. Dekat segini, oh kerasa. Jauhin sedikit, masih kerasa nggak? Oh, masih kerasa. Jauhin sedikit, oh ini udah mulai nggak kerasa nih. Berarti jaraknya segini nih. Ya, energi kita nih sudut ininya segini. Kalau kita jauhin lagi masih kerasa nggak? Oke. Kita contohin lagi, Kang Ang, tunjuk telapak tangannya begini. Saya. Nah, misalnya saya coba begini, saya tujuin ke Kang Ang. Kerasa? Terasa. Nah, oke, Kang Indra, telapak tangannya begini. Masih terasa? Terasa nggak? Terasa seperti ada angin gitu ya. Angin. Mas Bambang, mohon maaf. Terasa? Masih mute, Mas Bambang. Nggak kedengeran. Ya, Apa? rasa ya. Terasa ya? Oke. Terasa. Kang Rengga, terasa Kang Rengga? Ada yang terasa nggak? Gini sih, Tanya Bu. aja. Ah ya, sip. Iya. Oke. Berarti daya tangkap energinya semua yang hadir sudah baik. Nah, energi yang diterima sudah baik. Artinya daya tangkap energinya sudah baik. Kan tetapi energi yang tidak dipola dengan baik bersifat kurang teratur. Sesuatu yang tidak teratur biasanya optimal. Nah, berarti saya tes semua punya daya tangkap energi yang sangat luar biasa. Sudah baik, sudah bagus. Nah, berarti sekarang pandangan mata. Karena kita bermain dengan pandangan mata sekarang. Itu kan tangan. Ya, pandangan mata. Saya ke Kang Rengga dulu dah. Nah, Kang Rengga. Korban pertama. Aduh, korban aku. Uji coba, uji coba. Kang Rengga ya, kita pinin Kang Rengga di sini. Ya. Nah, jadi perhatikan semuanya. Saya mengarahkan energi tatapan saya ke cakranya Kang Rengga. Sambil saya perintahkan sesuatu ya ke dalam pikiran Kang Rengga atau kepada fisiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita perhatikan. Sambil ngomong juga nggak apa-apa, Kang Rengga. Yang dirasain apa? Kita pandang terus Di sini sih, Bu. Kayak gitu. Kayak apa? iya. Ada yang meletus gitu ya. Di apa Hah? sih? Ada yang meletus gitu, terus kayak di ini lah. Meletus? Sama iya, yang di sini. Sama di paha, pangkal paha kanan ini dingin. Rasa dingin sih, Bu. Dingin ya? Iya, sini, Bu. Pangkal paha kanan sini. Masih terasa? Dinginnya masih kerasa. Sih. Yang di Oke. sini udah hilang. Cuma pertama Hilang. aja. Dup, ya udah hilang. Nah, kedut gitu. Berkedut. Iya, Enggak. iya. Pangkal pahanya Masih dingin sih, Bu ya. masih dingin ya. Iya. Oke. Terus yang lain yang dirasakan apa? Tadi itu di sebagian badan kiri agak lebih kasar sih, Bu ya. Daripada yang kanan ini, Bu. Ya. Yang kanan cuma fokus di sini sih, yang kiri semuanya. Oke. Sama yang paling parah di sini. Perhatikan saya masih begini. Saya masih mengarahkan
pikiran saya, pandangan saya untuk mengeksekusi katakanlah energi blocking, penyakit, batan energi yang ada dalam tubuh Kang Rengga. Saya sambil melihat, perhatikan ya terus. Rasanya bawa, jangan cuma dilihat, tapi pakai perasaan juga. Kita betul-betul seperti masuk ke dalam sininya, masuk ke dalam. Ini pintu masuk energi, bukan terus-menerus ya, kisaran 5-10 menit terus. Nah, ini akan lebih optimal daripada kita cuma niatin doang. Kita langsung menembus akses daripada kekuatan energi daripada orang tersebut. Nah, ini sudah berbeda. Apa yang dirasakan Rengga? Kayak ngambang, Iya sih Bu ya. kayak Ini lebih melayang kerasa di sini Bu ya. ya. Iya. Sini lebih Kayak kerasa sih Bu ya. kayak mau copot ya rasanya ya. Kayak mau ngambang ya. Ya, kayak Iya. buat gitu ya. Oke. Yang dipaham masih terasa nggak? Agak mendingan Bu ya daripada yang tadi Bu ya. Udah lebih baik ya. Emang Iya. sering bermasalah di kakinya. Yang kaki kanan atau kiri ya? Yang lutut kiri sih Bu ya. Kiri ya. Yang kiri. Iya. Nah, kaki kiri di dengkul, kaki kanan itu berarti punya masalah di pangkal paha. Ada namanya dislokasi, katakanlah gitu. Jadi kakinya yang satu lebih panjang. Yang panjang yang Karena kiri Bu ya. ya betul. Itu dislokasi. Panjang yang kiri karena yang kiri lebih turun ke bawah, yang kanannya kedorong. Gitu Bu ya. Ya, harus direposisi. Juga ada kan Iya Bu kita ya. pembelajarannya kalau yang mau belajar ya. Kalau yang nggak usah. Nah, alhamdulillah sudah sempurna membaik, alhamdulillah rabbil alamin. Setelah itu buka ihdinas siratal mustaqim. Dah, sekarang Kang Rengga apa yang rasain? Ini udah agak hilang sih Bu ya. Ini. Bilang ya, Iya. alhamdulillah. Sini kayak turun ke bawah ini keluar. Nah, ya, udah balik lagi ya. Jalan-jalannya udah, jalan-jalannya udah. Jalan-jalannya udah, nanti lagi ya. Iya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang mungkin kemarin kan Kang Rengga yang dipraktekin. Sekarang Kang Rengga yang praktek. Kang Rengga yang praktek. Terus kemarin itu Mas Bambang yang praktek, sekarang Kang Indra yang praktek. Mas Bambang. Kang Rengga kepada Kang Aang, ya. Kang Indra kepada Mas Bambang. Ya, silahkan dicoba. Sambil diskusi nggak apa-apa. Tapi fokusnya tadi ya, titik di mana itu. Iya, iya. Perhatikan video yang ada di depan ini, ya. Pria-pria ganteng ini ya. Ya, Kang Rengga ke Kang Aang, ya. Niatnya katakanlah membersihkan blocking ataupun penyakit ataupun peredaran darah yang tidak baik atau ada makhluk-makhluk yang tidak baik, misalnya begitu. Begitupun Kang Indra ke Mas Bambang, silahkan niatkan aja. Langsung review, nanti dirasakan, nanti disampaikan. Tidak apa-apa. Oh. Oke, sudah mulai ya kelihatannya.
Udah Kang masuk. Aang rasanya apa? Ya, energinya Kang Rengga mulai masuk dari asna turun Hmm. ke bagian dari kepala Hmm. ke belakang gitu ya Bu ya. Terus Cuman apa lagi? adem aja, Adem ya? adem. Saya mah adem. Alhamdulillah. Mas Bambang gimana yang dirasakan? Masih mute. Ya, energinya masuk. Heeh. Ya lewat apa atas ini. Hmm. Terus dirasa di tubuhnya apa yang dirasakan? Ya, hangat Bu ya. Hangat. Rasa hangat. Hmm. Ya. Tapi Kang apa namanya? Mas Bambang butuh kehangat. Energi hangat itu bagus. Berarti Kang Kang apa Mas Bambang butuh energi hangat gitu. Oke, terus Kang Rengga. Nah, kita review juga untuk yang mengirim. Kang Rengga dirasakan apa? Kayak kena Ketika pantulan saya, Bu ya. pantulan, oh pantulan, Iya. Yang cermin ngambang kok kali malah ya. saya ya. Kenapa? Yang ngambang kok malah kayak saya ya. Yang apanya? Yang kerasan gitu. Oh Tadi gitu. waktu awal-awal, Oh, iya. awal-awal, Sekarang, karena kan iya. belum izin kali ya. Iya, kayak mentok gitu. Izinin tuh Kang Ang, nggak apa-apa lagi praktek. Sama junior nggak boleh jajan. Iya. Ya, kalau Kang Indra Enggak. gimana Kang? Ya, ntar tuh Kang Ang. Kedua mata ini seperti berdenyut-denyut itu Ab ya. Duit ya. Ketarik-ketarik gitu. Oh, Nyut, aduh, nyut. kesedot sama Mas Bambang berarti. Ya, energinya ya, kesedot. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dirasa cukup, ya lepaskan. Tetap itu buat mutusin komunikasi energi atau transfer energinya. Oke, sekarang silahkan dilepas. Alhamdulillah. Nah, itu kalau kita niatkan dengan orang yang memang betul diniatkan, itu bisa. Nah, gimana kalau orangnya nggak tahu? Nah, ya, gimana kalau orang yang nggak tahu tetap bisa? Nah, itu aja. Asal jalurnya lewat situ. Itu dulu untuk malam ini, satu titik itu. Orangnya pesannya gini 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 gini, dia punya ini tetap tembus, tetap tembus. Dia punya ini, tetap tembus. Asal gelombang energinya kita lebih besar gitu aja. Makanya kita nggak bisa ngandelin satu keilmuan. Semua keilmuan yang kita pernah terima rasakan hadir dalam diri kita, yaitu tujuh KP, Nur tujuh kali pusaka dari awal pembelajaran sampai saat ini semua gelombang energi teraktifkan kembali. Ya, tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Dan ini mau mati bentar lagi nih, kurang 1 menit lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sederhana bukan? Sederhana. Mudah nggak? Mudah. Asal udah ijazah, insya Allah lebih mudah. Gitu. Itu titik pertama saya minta ini dipraktekkan nanti